Oke, kita kembali lagi di series ngoding game. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat backgroundnya. Backgroundnya itu dia kayak ruangan gitu. Kemudian kita sudah berhasil buat playernya. Tapi di sini itu kekurangannya adalah kalau misalnya kita lompat, dia akan nembus objek. Padahal di bawah ini batu bata. Kalau kita di dunia nyata ya tidak mungkin kan kita nembus batu bata. Nah, kita di sini mau buat agar si player ini tidak bisa menembus batu bata yang ada di atas maupun yang ada di samping. Nah, nih itu masih nembus. Nah, kita tidak mau si player ini bisa nembus batu bata yang ada di game kita. Kita mau si player ini ketika nabrak batu bata dia nggak bisa nembus. Dia kayak nge-stuck gitu. Nah, hal itulah yang disebut dengan collision. Kita akan buat collision untuk deteksi tabrakan. Jadi kita mau si player ini tidak bisa nabrak batu bata. Kalau nabrak benjol, ya kita akan buat supaya si player ini tidak bisa nembus batu bata. Oke, tapi sebelumnya kalau saya ganti ke Visual Studio Code-nya, saya ini. Di sini itu ada style, dimana stylenya itu ngisinya itu body background black. Nah, di sini saya mau si body ini saya taruh di file berbeda, yaitu file CSS. Nah, biar di sini tuh tinggal di link aja untuk kita bisa ngambil stylenya. Nah, caranya adalah seperti biasa, kita buat file baru, tulis aja di sini style, atau terserah teman-teman mau namain filenya apa, tapi di sini saya namain style CSS. Kemudian kita ngambil ini yang di dalam, ngambil bodinya. Oke, kemudian kita paste aja di sini. Nah, oke. Sekarang kita mau menghubungkan antara CSS dan HTML. Jadi di sini kita pasang link, oke. Di dalamnya nanti kita akan isi link relnya. Kita akan isi relnya. Bentar. Rel ini untuk kasih tahu bahwa dia ini style sheet atau untuk style gitu. Kita taruh rel. Terus kita bikin stylus sheet. Nah, kemudian nanti di sampingnya ini kita bakal naruh refnya. Oke, di dalam sini baru kita ngambil style CSS-nya. Nah, kalau saya save, saya tutup dulu. Oke, terus kita kembali ke sini, terus kita reload. Nah, tidak terjadi apa-apa karena ya codingannya sama gitu. Tapi di sini kita berhasil untuk misahin antara HTML dan CSS-nya. Jadi kalau CSS itu dia bisa digunakan di dalam HTML maupun di luar HTML. Nah, kalau di dalam HTML itu disebut dengan internal CSS. Nah, kalau dia di luar HTML itu disebut dengan external CSS. Nah, cara pemanggilannya berupa link gitu. Jadi kita ref, kita ngambil style CSS-nya, file style CSS-nya. Terserah sih kalau teman-teman mau namain CSS-nya tuh mau style bla 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 atau ini CSS saya atau CSS, ya terserah. Tapi di sini saya namainnya itu style CSS gitu. Oke, setelah itu kita mau buat collision-nya. Kalau kita lihat di sini di JS, di folder JS itu ada data, ada event listener, kemudian ada
sprites, sorry. Oke. Saya belum ganti ke sini. Nah, dari tadi sorry ya. Ini karena pakai OBS, jadi saya bingung menggantikan dia punya capture. Ya maaf Datuk. Oke, di sini kita bisa lihat di JS itu ada folder JS. Di situ ada event listeners, terus data ada sprites. Kita akan nambahin satu di situ yaitu collection block. Tuh, kita mau buat collectionnya. Kemudian kalau kita buka data, itu ada collection. Yang kemarin kita buat merah-merah itu ada di sini. Tapi di sini mungkin saya akan naruh playernya di sini juga. Biar tidak ya gitulah. Oke, sekarang kita mau pindahin collection block. Bentar, collection block yang ada di sini. Kita mau pindahin collection block ke file berbeda. Nih, ada collection block di sini. Nah, yang kita mau pindahin dia tuh sampai di draw. Satu kelas ini kita pindahin ke file berbeda. Oke, saya cut. Oke. Saya jangan save dulu. Nah, kita bikin collection block. Oke. Collection block sendiri itu ada di JS. Di sini kita bikin satu file baru yang namanya collection block. Block yes. Terus kita control V. Nah, kita save aja. Kemudian di collection ini kalau kita lihat itu kan ada collection block kayak gini, collection block ini sama concept collection yang 2D. Itu kita akan pindahin dia ke di index.js. Ya, di index.js. Kita ngambil ini. Oke, semuanya ini kita ambil. Kita paket saja. Oke, kita pindahin dia ke index.js yang ada di sini. Dia tuh di atas player. Jadi di atas class player, mana class player? Oke, dia ada di sini. Kita kontrol. Oke, di sini juga saya. Oke. Coba kita periksa dulu ya. Kalau misalnya saya reload, oke. Di error. Bentar, apa nih? Oke. Ini karena collection blocknya itu is not defined. Kita belum ngirim. Bentar. Nah, kita belum ngirim dia itu ke sini. Nah, jadi HTML-nya tuh bingung. Collection-nya mana gitu. Collection block-nya mana? Seperti itu. Jadi seperti biasa kita bikin di bawah sini. Kita copy aja deh. Lama banget. Kalau kita ketik lagi. Oke. Di bawah sini kita Ctrl V. Terus kemudian kita tuh ganti. JS. Terus kita ke collection block.
Nah, kalau saya save, kemudian saya kembali ke OBS dulu, saya ganti terus kemudian saya reload di sini. Nah, yang terjadi adalah dia kembali seperti keadaan semula. Nah, ini belum ada collision, sorry. Nanti kita buat. Saya ingin pindahin dulu codingan-codingan yang bisa kita taruh di satu file yang berbeda biar lebih rapi gitu. Oke. Nah, ini sudah oke banget. Sekarang kita mau pindahin apa lagi ya? Kita sudah pindahin collision block-nya. Oh iya, kita bikin utils-nya. Kita pindahin array-nya. Oke. Kita pindahin array yang ada di collection.js. Saya ganti dulu OBS-nya. Oke. Di sini kalau misalnya kita ke collection mana tuh? Ini. Nah, kalau kita ke collection, di sini kan ada cons collection level 1, di mana di sini kita ngedetect tahun 229 ini kita ngedetect si playernya ini kalau dia kena angka-angka tersebut, maka akan terjadi collection atau tidak terjadi collection gitu. Yang seperti di video sebelumnya saya jelaskan gitu. Nah, kita sudah buat. Oke, sekarang kita pindahin array-nya ini ke utils. Jadi kita buat satu file baru di JS, tentu saja di dalam sini data dulu. Terus kita namain jadi utils. Oke, good. Nah, oke. Kalau sudah di sini, kita tinggal Ctrl V saja. Di sini collection juga saya. Nah, kalau saya balik lagi ke sini, terus saya reload. Oke. Kenapa? Seperti biasa, dia itu tidak mendeteksi si collection parse is not a function. Nah, itu karena kita belum kasih tahu ke HTML-nya bahwa ada utils nih. Oke. Seperti biasa, kita kembali ke sini. Ini harus taruh di atas collection-nya. Saya tank. Oke. Sama seperti biasa. Di sini JS, terus ke utils, buat save. Saya kembaliin ke sini, lalu saya reload. Nah sekarang dia punya array ini itu ada di utils. Jadi array untuk mana. Nah, array untuk parse 2D-nya atau untuk buat 2D-nya itu ada di utils. Udah mulai rapi nih. Ntar saya gantiin satu-satu dulu biar tidak banyak. Nah sekarang di HTML-nya itu sudah ada script ke utils. Nah sekarang array ini tuh semua ada di utils. Oh iya, array untuk parse 2D-nya. Dari tadi saya jelasin, ternyata masih di browser gitu. Nah ini. Nah sekarang array prototype parse 2D-nya itu ada di utils. Oke. Nah sekarang kita sudah buat utils, kita mindahkan orange ke utils.js. Oke. Ya kita pindahin parse collection untuk ke utils. Bentar, parse collection ini kalau tidak salah dia ada di index ya.
Oke. Nah, ini nih parse collection 4 inch, ini kita harus pindahin dia. Oke, kita akan pindahin dia punya parse collection. Jadi di sini hanya ada parser 2D. Ini kita copy lagi, cut. Kita akan pindahin dia ke utils. Oke. Mana tuh utils? Oke. Ya, kita pindahin dia ke sini, ke utils. Nanti kayaknya kita nggak perlu ini deh. Ini nggak perlu. Nanti, bentar. Oke, di bawahnya, di bawah rows ini, itu kita copy aja dulu. Kemudian di sini kita hapus atasnya. Oke, kita tinggalin 4 inch di bawah. Oke, di atas ini kita taruh array, dimana kita prototype. Oke, terus kita buat namanya tuh create. Oke, create objects from 2D. Oke, from 2D. Nah, di bawah sini kita bikin function. Oke, kita pindahin semua ini ke atas. Ini hapus saja yang di bawah, ini nggak penting. Oke. Oke, sekarang rows di sini karena tidak ada row, kita ganti. Oke. Mana tuh object? Oh ya, di atas sini, di atas sini kita tambahin cons, terus object supaya kita bisa ngambil objeknya. Kita bikin di sini array, terus row-nya ini diganti dengan this. Oke, di sini sudah ada this 4 inch each. Simbol sini kita ganti jadi y. Ini kita ubah dia jadi row saja. Oke. Oke, di bawahnya kita bikin row orange ish, baru kita bikin simbol .x, baru kita bikin arrow function. Nah, copy aja ini. Oke, kita copy. Oke. Bentar. Oh iya. Bentar. Salah nih. Yep. Buat yang salah. Bentar. Apa ini? Oke, saya buat di atas saja supaya saya tutup semua. This range is for each. Terus di sini tuh row, terus ya. Kita bikin arrow function di sini. Semua saya isi ke dalam. Nah, oke. Kita sudah bikin this for inch is. Di bawah sini tuh bukan this, row. Oke. Sini tuh simbol sign. Oke, di sini tuh x. Yo man.
Oke, di bawah tuh sudah if symbol 292. Terus ini tuh kita ganti objects. Yes. Objek di atas. Oke. Objeknya kita push. Terus ini collision block. Terus positionnya itu x-nya itu x dikali 64, y-nya y dikali 64. Oke, di bawah sini, di paling bawah sini, kita return objects-nya. Nah, bentar. Di sini kayaknya saya menghapus sesuatu deh. Ini kayaknya nggak perlu. Oke, itu nggak perlu. Kita sudah pindahin. Oke. Kayaknya tidak. Jangan. Kita coba. Saya reload. Error. Oh tidak. Oke, dia punya ini hilang. Yang merah-merah hilang. Kalau saya hapus ini, apa yang terjadi? Kunci. Apa yang hilang? Nah, kalau saya hapus ini pasti playernya hilang. Kalau saya kembaliin pasti playernya ada muncul. Nah, oke, kita sudah pindahin forensics ke utils. Nah, sekarang kita mau kita pindahin player. Oke. Kita pindahin player. Kita pindahin kelas player menjadi kelas tersendiri. Kelas tersendiri. Ya, kita pindahin player ke file sendiri biar keren gitu. Oke, saya simpan di sini ya pasti. Sorry, saya simpan di sini. Oke, di kelas player. Kelas playernya saya pindahin aja semua ke file sendiri biar rapi nih. Nah, kelas player di atas. Tak. Gimana ya? Gravity. Semua kelasnya. Ini di yes aja ya. Oh, di data. Dot. Nah, kalau saya save, terus saya kembali sini, pasti nanti error karena si playernya tidak terdeteksi. Nah, tuh, player is not defined. Oke, seperti biasa kita ke index.html untuk bilang bahwa si player ini itu ada. Mana? Dia harus di bawah spreadsheet. Saya copy dulu. Oke. JS terus data terus player. Kedua sih itu. Nah, kita save. Ya elah, di PC saya belum, saya belum ganti. Aduh. Oke, tadi tuh kita sudah buat satu file player.js di data, di JS data, terus lagi copy di sini. Semuanya dari index ini. Dan ada kelas di sini. Kita pindahin ke sini. Kemudian sekarang saya
taruh dia di index.html. Nah, di sini nih ada nih player.base. Oke, saya sudah save. Aduh, ini base. Minta maaf. Terus pindah-pindah. Nah, sekarang si playernya sudah muncul. Oke, si playernya udah muncul. Good. Itu tadi bocor banget. Aduh, bodoh banget, sumpah. Dia setan. Oke, di sini saya ingin rubah sedikit. Kan ada velocity X dan kemudian ada velocity Y, position Y, bla bla bla. Oke, saya tambah di sini height, di sides, oke. This betul sih. Apalagi mau tambahin. Bodoh. Oke, terus kemudian di index.js itu kan, di index.js kan, kita hapusin dulu deh. Ini sudah tidak. Oke. Kemudian kita mau panggil collision block-nya. Di cons kita mau munculin merah-merahnya lagi. Blocks. Biar bisa-bisa gitu. Biar tidak ada variabel yang namanya tuh sama gitu. Nanti error. Kita parse collision. Kemudian kita parse to DE. Sorry. Kita create bentar. Create objects from Nah, kemudian fonts background levelnya itu sudah betul. Positionnya juga. Sekarang di sini new player itu kita tambahin collisionnya tidak. Collision blocks. Oke. Nah, sekarang kita cari collision block mana sih? Bisa. Background collision block for each. Background level 1. Collision block for each collision block. Sudah betul. Nah, saya sudah save dan coba kita lihat perubahannya, apa yang terjadi. Kayaknya error. Nah, apa nih? Parsed collision is not defined. Create object 2D. Ya. Parsed collisionnya itu tidak kebaca ya. It's not defined. Collision. Apa ini? Saya lihat ke YouTube dulu. Push collision block from
dia error itu karena bodoh. Parse collection create object itu bukan functionnya. Parse collection mana sih parse collection? Tanya itu di sini. Bentar, parse collections create objects. Salah nih. Error ya. Oke, ternyata salahnya tuh di sini. Di utils itu kita copy ini, itu salah. Kita salah. Masih apa? Typo. Nah di sini. Oke. Kemudian di bawah sini itu bukan collection block. Yang itu yang tadi yang ada array di atas. Itu saya akan ganti jadi collection block. Nah, save. Oke. Bentar. Saya sudah save. Kemudian saya ke sini. Nah, lihat. Iya. Di sini kita sudah berhasil munculin dia punya warna lagi. Tapi di sini itu belum ada collectionnya. Collectionnya belum terjadi. Nah, sekarang kita mau buat dia punya collection. Oke. Di collection ini kita harus bikin satu perulangan itu di player. Kita bikin perulangan di player. Oke, kita sudah berhasil kembaliin warnanya lagi, warna rednya ini. Nah, di sini kita akan buat dia punya collection. Nah, collection ini terjadi di player. Jadi kita kan sudah buat kalau kita kembali ke utils, kita di sini sudah bikin dia punya collision block. Oke, collision block akan terjadi ketika x itu dikali 64, dia dikali 64. Oke, sekarang kita mau bikin supaya kita bisa lihat si collision ini berhasil atau tidak. Nah, caranya kita ke player, terus kita collision block, collision blocks. Saya punya pengeja. Collision blocks. Hapus dulu. Collision blocks. Oke, kalau sudah, kita mau konsol. Kita mau lihat apakah bentar ini. Oke. This collision. Kita mau lihat collision blocknya ini jadi atau tidak sih. Kalau saya save, kemudian saya kembali, saya transisi saja. Kemudian kalau saya inspect, saya ke konsol. Oke, saya reload. Nah, saya lihat di sini kita sudah bikin array-nya, kita pecah-pecahin array-nya. Width-nya itu 64, height-nya 64. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, nanti di sini kita sudah tahu bahwa position width-nya itu 64, height-nya 64. Nah, sekarang kita mau benar-benar bikin collection-nya. Nah, kita bikin di player. Oke, kita kembali. Bentar. Oke. Kita kembali ke sini. Kita bikin berulang. Jadi di bawah
velocity X ini kita bikin sebuah perulangan pakai perulangan for, dan perulangan ada banyak, ada for, ada while. Terus kita bikin let I itu dia kalau sama dengan 0, dan dia I-nya lebih kecil sama dengan this collision block. Sahabat saya collision blocks. Oke, kita leng aja deh, leng deh. Kita leng dia, terus kita di dalamnya kita panggil collision blocks-nya. Oh tidak, kita dulu dia punya collision blocks itu dia ke collision block. Oke, dia ke collision block. Terus kita bikin array seperti ini. Terus di bawah sini kita bikin if ya. Oke, kita bikin if this position kalau misalnya X this position yaitu dia X dan dia lebih kecil sama dengan collision block tambah position tambah X position X plus collision block dot width. Kita bikin this position this position X itu ya dia ditambah dengan this width lebih besar sama dengan collision block dan position X, sorry. Dan this position tambah dengan this height terus collision block dot y dan this position baru collision block dot position X ditambah dengan ditambah dengan collision box width baru kita tambah
ditambah dengan 0, ini ada yang salah. Oke, ternyata di sini salah juga. Oke, kita sudah buat. Oke, kita buat if di sini. Terus di dalamnya kita gini, this position x itu dia sama dengan collision block. Terus kita position x lagi, terus ditambah dengan collision box. Bentar. Ya, collision box. Collision box, collision box. Di bawahnya ini kita tidak usah pakai S karena nanti dia akan sama dengan yang di atas. Kita pakai block. Oke, kita sudah collision block position X, collision block width, dan kita bikin this position Y di sini. X, sorry. Kemudian di sini this width dia lebih besar sama dengan collision block. Oke, baru position X dan. Oke, baru sini this position Y plus this height besar aja, lebih besar block position Y dan lagi. Terus kemudian di sini this position Y kecil sama dengan collision block position Y. Oke, ditambah dengan collision block X. Baru kita bikin dia punya perintah. If this velocity velocity X dia lebih kecil min 1, maka di sini kita bikin this position X itu dia sama dengan collision dimana position X ini dia collision block di bagian itu 0. Nah, ini maksudnya nih kan kalau kita belajar matriks itu kan ada sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini kalau dia X maka collisionnya itu ada di width. Nah, nanti sebaliknya kalau dia Y maka dia akan di height. Jadi bawahnya if this velocity X, kalau misalnya dia lebih besar nih, kalau dia lebih kecil maka dia akan ditambah 0,01.
Tapi kalau misalnya dia itu lebih besar dari 1, maka dia akan 00,1 min 00,1. Oke, this position X terus sama dengan collision block position X in this way. This way 0, di sini ada break. Kayaknya sudah. Saya nggak tahu ya jadi ada tidak. Kalau tidak saya ini error sih. Kita coba dulu. Kalau error ya kita perbaiki. Oke, saya save. Kita lihat jadi atau tidak ini. Oke. Penentuan. Nah, kok gitu? Nah, oh my god, oh my god lagi. Ini masih ada yang salah nih. Nih, bentar ini ada yang salah kayaknya. Oke, kayaknya saya sudah dapat. Ini sih error yang bodoh sih. Perhatikan di sini seharusnya pakai N. Bodoh banget. Lihat. Kalau saya save, dan saya nih, lihat. Jadi pelajaran kita hari ini selain ngoding, hati-hati kalau ngoding, lihat-lihat dia punya perintah itu apa saja. Jangan kayak saya ngasal banget. Wah. Bayangkan dari tadi yang ngoding kurang N. Itu pasti yang jago-jago yang nonton saya ini pasti ketawa-ketawa deh tadi. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat dia punya collision. Oke. Yep, kita sudah berhasil buat collisionnya. Ibu ampun, ini masih ada yang error nih. Ngebug cuy. Bentar, ada yang ngebug nih. Oke, lagi-lagi ini bodoh banget. Tadi itu dia sama dengan di sini. Aduh, ini ngodingnya bodoh banget sumpah. Ini kalau yang nonton yang udah jago, maaf, saya masih belajar juga. Nggak, saya nggak teliti sih. Di sini tuh, oke, di sini seharusnya itu plus sih. Oke, di situ seharusnya plus. Oke, kalau saya reload, udah jadi kan? Di sini juga jadi. Nah, nggak bisa masuk. Gitu. Oke, saya rasa hari ini kita sudah belajar caranya bikin collision dan juga kita belajar untuk teliti. Sumpah dari tadi tuh errornya tuh error yang aneh loh. Errornya lupa tambah plus lah, sumpah. Oke, mungkin kita sampai di sini. Kita sudah buat collisionnya dan playernya sudah tidak bisa menembus dia punya objek background. Oke, saya rasa cukup. Ini sudah 49 menit, gila sih, panjang banget. Oke, mungkin
Sampai di sini, kita akan lanjut di video selanjutnya lagi. Ciao ciao, bye bye.